Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamari Reka Maharani dari MP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan cara dalam proses pengamanan. Yang pertama, pengertian pengamanan. Pengamanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga sarana dan prasarana agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, tujuan proses pengamanan sarana dan prasarana, yaitu ada 3. Yang pertama, menjaga dan melindungi barang tersebut. Yang kedua, menjaga kepemilikan barang. Yang ketiga, barang persediaan kantor tidak rusak sebelum digunakan. Yang kedua yaitu manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengertian pemeliharaan yaitu suatu kegiatan pelestarian sarana dan prasarana kantor dengan tujuan agar berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya sebelum digunakan. Tujuan proses pengamanan sarana dan prasarana yaitu ada 3. Yang pertama, menjaga dan melindungi barang kantor tersebut. Yang kedua, menjaga kepemilikan barang kantor. Yang ketiga, barang persediaan kantor tidak rusak sebelum digunakan. Yang kedua, manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan yaitu kegiatan pelestarian sarana dan prasarana kantor dengan tujuan agar berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya digunakan saat digunakan nanti. Selanjutnya, perencanaan pemeliharaan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu ada 6. Yang pertama, informasi sarana dan prasarana yang akan dipelihara. Yang kedua, buku manual peralatan tersebut. Yang ketiga, hasil inspeksi dan saran yang ada. Yang keempat, kondisi barang terkini. Yang kelima, catatan kinerja sarana dan prasarana. Yang keenam itu yaitu jumlah dan kesiapan personil yang kompeten. Berikutnya, tujuan dan manfaat pemeliharaan. Secara umum, tujuan dari proses pemeliharaan adalah untuk menjamin kelancaran sarana dan prasarana kantor yang akan digunakan untuk keperluan bekerja. Berikutnya yang B, mengenal kegiatan dan berbagai macam pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, kegiatan pemeliharaan itu ada 4. Yang pertama, teknis, inspeksi, produksi, dan pemeliharaan bangunan dan administrasi pembangunan. Berikutnya, macam-macam pemeliharaan. Yang pertama, berdasarkan kurun waktu. Kurun waktu itu ada 2, pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Yang kedua, pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Itu ada 2, jenis barang bergerak dan tidak bergerak. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif yaitu merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh kantor agar alat-alat kantor tidak mengalami kerusakan saat digunakan. Selanjutnya, pemeliharaan korektif yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sehingga tidak dapat dioperasikan dengan baik. Selanjutnya, pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan
Pemeliharaan prediktif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan tersebut. Berikutnya, pemeliharaan darurat. Pemeliharaan darurat adalah pemeliharaan yang harus dilakukan karena terjadi kemacetan atau kecelakaan atau kesalahan yang tidak terduga. Selanjutnya, pemeliharaan berjalan. Pemeliharaan berjalan adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja sehingga dapat ditetapkan pada peralatan yang beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Selanjutnya yang C, yaitu memahami tahapan dan cara pemeliharaan SAPRAS. Tahapan itu ada 5. Yang pertama, tahapan dalam proses pemeliharaan itu ada 5. Yang A, perencanaan pemeliharaan kegiatan yang dilakukan untuk mendesain sistem pemeliharaan dalam memperhatikan anggaran dan menyediakan tenaga yang terampil dan cakap. Selanjutnya yang B, kegiatan inspeksi, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara survei terhadap sarana dan prasarana untuk mengetahui kondisinya, jumlah pekerjanya, jumlah material pemeliharaan yang dibutuhkan dan volume pekerjaan pemeliharaan. Selanjutnya yang C, yaitu pemelaksanaan pemeliharaan. Itu ada 4. Yang pertama perintah yang berisi tentang rincian pekerjaan, waktu, alokasi jumlah personal dan sebagainya. Berikutnya yang C, yaitu pemelaksanaan pemeliharaan. Yang pertama, perintah yang berisi tentang rincian pekerjaan, waktu yang berisi waktu, alokasi jumlah personil dan sebagainya. 2. Pelaksanaan pekerjaan mengaju kepada perintah kerja. Yang ketiga, pengajuan dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan pemelihara selesai. Yang keempat, pencatatan kegiatan pemeliharaan mencakup pemakaian material, waktu, sumber daya, biaya, manusia, dan lainnya. Berikutnya yang D, pengawasan pemeliharaan. Pengawasan pemeliharaan adalah proses yang
proses yang bersangkutan pengawasan ini dilakukan oleh bidang pemeliharaan, perencanaan, perbekalan, dan bidang keuangan. Selanjutnya, evaluasi pemeliharaan. Evaluasi pemeliharaan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menilai hasil pemeliharaan tepat atau tidaknya program yang disusun, dan untuk mendapatkan data yang diinginkan menyusun program berikutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu cara pemeliharaan sarana prasarana. Itu ada 5. Yang pertama, mencatat sistem perencanaan dan membuat sistem perencanaan dan penerimaan. Yang kedua, menyusun jadwal pencatatan mesin kantor. Yang ketiga, selalu membersihkan barang-barang sarana dan prasarana kantor secara teratur. Yang keempat, selalu memperbaiki barang yang rusak. Yang kelima, memperhatikan cara penyimpanan sarana dan prasarana dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.